Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan darurat banjir di 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan visual yang Anda lihat saat ini adalah visual dari Aceh, Saudara. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait dengan blackout atau pemadaman lampu atau lampu. Dan saat ini infonya sudah kembali menyala seperti itu. Dan kami juga masih tersambung dengan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB. Pak Am, yang juga menjadi perhatian dan concern publik terutama di 3 provinsi ini adalah proses evakuasi. Rencana evakuasi seperti apa Bapak jika memang cuacanya belum juga mereda? Ya, Pusdalop BNPB sendiri ini beberapa kali menerima uh, telepon dan permintaan untuk mengevakuasi keluarga mereka yang terdampak di Aceh sejak tadi malam. Dan memang ada beberapa kendala yang disampaikan oleh BPBD setempat terkait dengan akses dan lain-lain. Ini juga menjadi dasar sebenarnya pertimbangan kenapa kemudian Kepala BNPB memutuskan untuk membawa 4 unit satuan udara sekaligus, itu 1 heli Airbus DC-55, kemudian 3 pesawat fixed wing Caravan. 2 diantaranya akan dipakai untuk operasi modifikasi cuaca, dan 1 heli dan 1 pesawat Caravan akan digunakan untuk distribusi angkutan orang dan barang, Mbak Bella. Nah, ini juga menyangkut tentu saja dukungan untuk evakuasi. Jadi kita mengharapkan di titik-titik yang memang mungkin nantinya sangat diperlukan untuk dukungan evakuasi dari udara dan sekiranya cuaca memungkinkan untuk heli bisa terbang, tentu saja akan dioptimalkan untuk dukungan angkutan orang sekaligus tentu saja untuk distribusi logistik. Karena kita tidak bisa menunggu tentu saja ketika logistik permakanan dan non permakanan sudah sampai di Banda Aceh, tentu saja ini harus segera kita distribusikan ke 6 kabupaten kota yang terdampak sesuai dengan kebutuhan masing-masing, Mbak Bella. Pak Am, lalu kalau itu tadi evakuasi melalui jalur udara, kalau untuk wilayah-wilayah yang terputus aksesnya, rencananya seperti apa Pak? Ya, untuk sementara Bapak Kepala BNPB akan berkoordinasi dengan PUPR dan TNI Angkatan Darat. Biasanya di tempat lain untuk kondisi-kondisi seperti ini, di beberapa titik yang memang menjadi prioritas alur ekonomi masyarakat, maka nanti kita akan bangunkan jembatan beli. Pembangunan jembatan beli ini sendiri tergantung ukuran panjangnya, nanti itu masa waktu pembuatannya bervariasi dari 4 minggu hingga 8 minggu. Tentu saja nanti kita akan optimalkan sesuai situasi di lapangan, tetapi untuk sementara tentu saja kita harus mencari jalan-jalan alternatif supaya keselamatan masyarakat tetap bisa terjaga. Nantinya proses perbaikan jembatan darurat ini akan masuk, kan kita mulai dari fase tanggap darurat ini hingga nanti di fase transisi ke rehabilitasi rekonstruksi, Mbak Bella. Jadi target kita sebenarnya operasi tanggap darurat tidak lebih dari 7 hari. Berjalan dengan itu karena ini siklus akan disebabkan oleh periode siklon, bukan musim normal, bukan musim hujan normal. Jadi kita harapkan dalam 7 hari ini begitu siklonnya sudah lewat daerah Indonesia, situasi dari aspek pemicu ini bisa lebih terkendali sehingga kita bisa masuk pada transisi menuju rehab rekon, Mbak Bella. Pak Aam, lalu terkait dengan mengoptimalkan agar operasi tanggap darurat ini tidak lebih dari 7 hari, apa saja step by step yang akan dilakukan? Ya, yang paling utama tentu saja kita berupaya untuk mengurangi intensitas pemicunya. Saat ini BMKG menyampaikan ada 2 siklon tropis yang terjadi. Pertama siklon tropis Senyar. Senyar ini saat ini informasi BMKG ini titik pusatnya memang ada di pesisir timur Provinsi Aceh. Sedangkan siklon tropis Koto itu masih jauh di Cina Selatan. Nah, terkait dengan antisipasi atau mengurangi intensitas hujan akibat adanya siklon tropis Senyar ini yang kita upayakan,
dengan dukungan 2 pesawat modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi tentu saja ini kita tidak kemudian dalam tanda kutip melawan siklonnya, tetapi paling tidak kita bisa memotong dulu awan-awan hujan yang berpotensi terakumulasi menjadi hujan ekstrim di satu kawasan. Ini akan kita lakukan dan prioritas kita tentu saja kalau misalkan aspek pemicunya ini bisa kita kurangi, intensitas hujannya bisa turun, tentu saja pekerjaan tim darat di lapangan bisa lebih efektif dan efisien, Mbak Bella. Skenario lainnya Bapak, jika memang ini mau dilakukan modifikasi cuaca dengan 2 pesawat, jika memang hari ini cuacanya masih kurang mendukung seperti itu Bapak, skenario lainnya apa? Khusus untuk modifikasi cuaca, ini unit dari pesawat yang kita lakukan tentu saja menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tetapi selain itu, satuan-satuan darat yang saat ini tim reaksi cepat BNPB, TNI, Polri tentu saja yang paling dominan lebih dulu, paling dulu di lapangan, ini sangat penting untuk bisa merespon aduan-aduan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Seperti halnya kebutuhan-kebutuhan untuk evakuasi dan lain-lain, ini sangat penting yang untuk direspon pada saat itu. Tentu saja ini membutuhkan dukungan alat perangkat untuk menjamin akses bisa kita tempuh ke lokasi yang membutuhkan dukungan evakuasi. Tetapi ini akan menjadi satu kesatuan operasi mulai dari hulunya mengurangi aspek pemicu hingga nantinya optimalisasi pekerjaan dari satuan-satuan darat, Mbak Bella. Terakhir Pak Am, terkait dengan posko utama yang sudah dibuka tadi di Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, di posko tersebut apakah mungkin misalnya ada masyarakat yang ingin mencari informasi tambahan bisa langsung datang ke sana Bapak? Untuk posko utama memang di Kota Tarutung, Tapanuli Utara, itu semua informasi dari operasi yang kita lakukan di 3 provinsi ini berpusat di Tarutung. Tetapi tentu saja sekali lagi kami sampaikan bahwa posko dukungan lapangan juga ada di setiap kabupaten kota. Biasanya kita buka di pendopo bupati dan ada posko lapangan yang akan mendukung distribusi logistik atau evakuasi di lapangan. Jadi buat masyarakat yang kemudian ingin mengetahui kondisi keluarganya atau kondisi tentang hasil operasi di satu tempat, itu sekiranya ada di Tapanuli Utara bisa langsung ke Tarutung. Kalau ada di lokasi masing-masing bisa ke pendopo bupati atau bisa menelpon ke 117, yaitu layanan call center Pusdalop BNPB, Mbak Bella. Nah, baik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh warga jika ingin menanyakan informasi terkait sanak keluarga. Terima kasih atas perbincangannya di siang hari ini, Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Kami berharap skenario modifikasi cuaca hari ini dapat berlangsung dengan lancar agar siklon ini bisa segera berlalu dan bencana tidak kembali berlanjut. Terima kasih, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Bella. Saudara, breaking news.